Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Alhamdulillah. Mudah-mudahan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala ya. Walaupun dengan keadaan pandemi sekarang ini, kita tetap harus menjaga kesehatan masing-masing. Untuk pertemuan sekarang, apakah ada yang tidak hadir? Oh, hadir semua. Alhamdulillah ya. Eh, Walaupun dengan adanya COVID seperti ini, tapi tetap tidak menghilangkan antusias untuk belajar. Ya walaupun kita tatap muka mungkin hanya sekali atau dua kali saja karena aturan pemerintah, namun luar biasa kalian masih ingin tatap muka di sekolah ini ya. Seperti yang semalam Ibu sampaikan via WhatsApp di grup, hari ini pertemuan sekarang akan membahas tentang HAM, yaitu hak asasi manusia. Sebelum Ibu masuk kepada materi tersebut, apakah di sini ada yang sudah membaca-baca atau mencari dari internet apa itu HAM? Minimal apa itu haknya dulu. Silakan nanti Ibu beri nilai yang berani menyampaikan pendapatnya. Oh, silakan Anggi. Oke, terima kasih ya Anggi. Ya betul, mungkin kurang lebih seperti itu ya hak dalam hak asasi manusia ini. Oke, sebelum masuk ke hak asasi manusia, kita akan menyampaikan dulu apa itu haknya terlebih dahulu, di mana hak itu merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku, melindungi kebebasan, kekebalan, serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabat manusia sendiri. Kemudian selanjutnya ada unsur-unsur hak, di mana di dalam unsur-unsur ini terdapat yang pertama pemilik hak, yang kedua ruang lingkup penerapan hak, dan yang ketiga adalah pihak yang bersedia dalam penerapan hak. Dengan demikian, hak merupakan unsur normatif yang melekat pada diri manusia, yang dalam penerapannya berada pada ruang lingkup hak, persamaan, dan hak kebebasan yang terkait dengan interaksinya antara individu atau dengan instansi. Kemudian kita langsung saja kepada HAM itu sendiri, yaitu hak asasi manusia. Ibu tanyakan lagi kepada kalian, apakah ada yang ingin menyampaikan terlebih dahulu sebelum Ibu menyampaikan materi ini? Tidak ada? Oh, baik. Langsung saja Ibu sampaikan ya. Pengertian HAM itu sendiri. Ternyata HAM itu adalah hak yang melekat pada diri kita sendiri, yang bersifat kodrat dan fundamental sebagai suatu anugerah Tuhan yang harus dihormati. Ingat, harus dihormati ya HAM ini. Kemudian dijaga dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat, dan negara. Kemudian ada beberapa di sini para ahli yang menyampaikan pengertian. Ada dua ahli. Yang pertama ada Jan Matterson yang mengartikan bahwa HAM adalah hak yang melekat pada tiap manusia, yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia. Jadi pasti setiap manusia itu mempunyai HAM. Mungkin ibaratnya kalau ada yang tidak memiliki HAM itu sepertinya bukan manusia, seperti itu. Kemudian yang kedua dari John Locke, yang dimana HAM itu adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan sebagai hak kodrati. Di dalamnya ada 3 unsur, ada sifat mendasar yaitu fundamental, yang kedua tidak dapat dicabut oleh siapapun, dan yang ketiga melekat pada diri manusia itu sendiri. Sebelum Ibu lanjut ke materi selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya? Oh, tidak apa-apa. Langsung saja Ibu lanjut ke materi selanjutnya, di mana ini tentang simpulan mengenai HAM yang tadi. Yang pertama adalah HAM itu tidak perlu diberikan, dibeli, atau diwarisi. HAM adalah bagian dari manusia secara otomatis. Kemudian yang kedua adalah HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik, atau asal-usul sosial dan bangsa. Yang ketiga, HAM tidak bisa dilanggar. Tidak seorang pun mempunyai hak untuk membatasi atau melanggar hak orang lain. Orang tetap mempunyai hak meski negara membuat hukum yang tidak melindungi atau melanggar hak.
Selanjutnya ada bentuk-bentuk HAM. Yang pertama itu hak sipil, yang kedua hak politik, yang ketiga hak ekonomi, dan yang keempat ada hak sosial budaya. Dalam Deklarasi Universal tentang HAM atau DUHAM, hak asasi terdiri dari satu, hak personal atau hak jaminan kebutuhan pribadi. Yang kedua ada hak legal, di mana hak jaminan perlindungan hukum. Yang ketiga ada hak sipil politik. Yang keempat ada hak subsistensi atau hak jaminan adanya sumber daya untuk menunjang kehidupan. Dan yang terakhir, yang kelima ada hak ekonomi, sosial, dan budaya. Langsung saja mungkin ini penutupan dari materi sekarang, yaitu perkembangan HAM di Indonesia. Yang pertama, sebelum kemerdekaannya itu 1908 hingga 1945, di mana itu adalah lahirnya Budi Utomo, adanya kesadaran berserikat dan mengeluarkan pendapat. Yang kedua, ada pasca kemerdekaan 1945 hingga sekarang. Saya akan mendetailkan tahun-tahunnya sampai sekarang ya. Yang pertama ada 1945 hingga 1950, hak untuk merdeka, hak berserikat, dan hak menyampaikan pendapat. Kemudian yang kedua, periode 1950 hingga 1959, periode demokrasi parlementer atau liberal, yang di dalamnya ada lahirnya banyak partai dengan ragam ideologi, kebebasan pers, adanya pemilu, adanya parlemen, dan kekuasaan yang memberi ruang kebebasan. Kemudian tahun 1859 hingga 1966, di dalamnya terdapat demokrasi terpimpin, di mana banyak terjadi sikap restriktif atau pembatasan yang ketat oleh kekuasaan atau hak sipil dan hak politik. Kemudian tahun 1966 hingga 1998, dan yang terakhir 1998 hingga sekarang saat ini. Mungkin sebelum Ibu tutup, ada yang ingin bertanya tentang materi yang tadi Ibu sampaikan atau kurang paham? Tidak apa-apa ya, mungkin karena situasi sekarang ini jadi waktu untuk tatap muka pun terbatas, tidak bisa lama-lama ya. Tetap sehat-sehat semuanya, Ibu doakan stay safe, dan terima kasih sudah mau datang di perkuliahan sekarang ini. Ibu tutup ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.